Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan bahasan fisika khususnya sub gerak lurus, di mana kita sudah masuki contoh soal dan pembahasannya. Episode sebelumnya itu sudah kita bahas soal nomor 1. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu soal nomor 2 ini. 2 buah batu dilempar pada saat yang bersamaan. Batu pertama dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 15 meter per detik, sedangkan batu kedua jatuh bebas. Maka jarak kedua batu setelah 3 detik ini adalah penggabungan dari gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Dengan 2 rumus yang diturunkan dari gerak lurus berubah beraturan, kita bisa menyelesaikan soal nomor 2 ini. Jadi lihat di sini. Jadi kalau kita sketch gambarnya kira-kira seperti ini. Yang pertama ada materi dilempar ke atas benda dengan kecepatan awalnya itu ada yaitu 15 meter per sekon. Terus ada yang jatuh bebas di bawah. Jarak kedua batu setelah sekian sekon, sekian 3 sekon, berapa jaraknya yang ditanya. Nah, kita lihat di sini langsung bahwa rumus yang pertama itu untuk yang gerak dilempar ke atas, V 0 T min setengah GT kuadrat. Yang kedua untuk ini gerak vertikal ke atas, yang kedua gerak jatuh bebas tentu langsung setengah GT kuadrat gerak jatuh bebas. Jarak keduanya itu kita langsung jumlahkan. Jadi vertikal ke atas tambah gerak jatuh bebas. Ini kita jumlahkan. Ini bisa salaman. Tinggal V 0 T. Nah, kecepatan awalnya kita lihat untuk gerak vertikal ke atas setelah kita gabungkan dari kedua rumus ini 15 T. Nah, T-nya sudah ketemu 15 kali 3 sama dengan 45 meter. Jadi jarak kedua batu setelah 3 sekon adalah 45 meter. Itulah penggabungan dari kedua rumus gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas. Kita lanjut soal nomor 3. Kita baca terlebih dahulu. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon dari suatu tempat yang berjarak 40 meter di atas tanah. Berapa besar kecepatan jatuh benda di tanah? Nah, di sini kecepatan jatuh benda di tanah yang ditanyakan. Yang kedua, tentu kita mencari waktu yang diperlukan dari sebuah materi ini. Kita lihat di sini. Kalau kita sketch gambarnya, dia ada titik acuan awal yang pertama. Jadi, misalnya ini adalah tanah, ini jarak 40 meter. Benda ini baru dilempar ke atas. Nah, kira-kira seperti itu. Maka, sesuai dengan rumus yang diminta, langsung masuk. H sama dengan H0 plus V 0 T min setengah GT kuadrat. Nah, ini H0 ini adalah titik acuan awal. Sedangkan sampai di tanah, benda sampai di tanah itu adalah 0, ya kan? Jadi ini
0, jarak awalnya 40, kecepatannya 10 T, ini langsung ya, 10 bagi 25 T kuadrat. Pindah ruas kiri semua, jadi 5 T kuadrat min 10 T min 40 sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini terjadi suatu persamaan kuadrat, kita bagi dengan 5. Ini T kuadrat, 10 bagi 5 2T, ini 8 sama dengan 0. Ini adalah identik dengan persamaan kuadrat lagi. Kita lihat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Tentu adik-adik sudah paham di mana nilai A 1, B min 2, C min 8 yang sudah kita bahas episode-episode sebelumnya, khususnya di dalam persamaan dan fungsi kuadrat. Ini bisa kita langsung faktorkan sama dengan 0, ini T, T. Jadi suatu bilangan dikalikan hasilnya min 8, hasil jumlahnya 2, yaitu min 4 dan plus 2. Artinya kalau min 4 kita kalikan dengan plus 2 min 8, jika jumlahkan min 2. Cari nilai 00-nya, titik 0-nya ini 2, 4, ini 2, min 2. Ini tentu tidak memenuhi. Jadi waktu yang diperlukan total pada saat lemparan sampai dia ke tanah kembali 4 sekon. Sekarang yang ditanya berapa besar kecepatan jatuh benda. Nah, jadi kita lihat kecepatan benda itu V0 in pt. Nah, kecepatan awalnya yaitu 10, gravitasinya 10, waktu yang diperlukannya adalah 4. Berarti 10 min 40 sama dengan minus 30 meter per sekon. Jadi kita lihat bahwa kecepatan pada saat dia sampai di tanah itu menggunakan rumus seperti V0 min GT. V0-nya itu 10, G-nya 10, waktu yang dibutuhkan seluruh total 4 per 40, jadi minus 30 meter per sekon kuadrat. Artinya dia berlawanan arah dengan semula. Itulah salah satu contoh soal lagi yang merupakan variasi dari gerak lurus berubah beraturan, khususnya gerak vertikal ke atas. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan 40 meter per detik. Percepatan bumi di tempat itu 10 meter sekon kuadrat. Berapa tinggi maksimum dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya? Jadi yang ditanya tinggi maksimum dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum itu. Ini bisa kita langsung menggunakan rumus yang ada. Kita lihat di sini misalnya diketahui dulu, nggak apa-apa. Sekon dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tinggi maksimum berarti kita lihat di sini maka rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, syaratnya maksimum. Pada saat maksimum kecepatannya itu 0. Berarti sini 0, tinggal V0 kuadrat min 2GH maksimum. Langsung kita masukkan V0-nya itu 40 kuadrat, G-nya 10, H maksimum. Maka H maksimumnya sama dengan 40 dikuadratkan dibagi 20. 4 kali 4, 16.600 bagi 20. Ini 160 bagi 2, tapi 80 meter. Dia mencapai tinggi maksimum 80 meter. Terus waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum itu, langsung kita bisa jawab lagi. PT sama dengan V0 min GT. Ini pada saat dia maksimum
VT-nya kecepatannya itu 0. Maka kita lihat VT-nya 0, V0-nya 40, G-nya itu 10T. Lihat berarti di sini kita pindah ruas 10T sama dengan 40. Jadi T-nya 40 dibagi 10 sama dengan 4 sekuan. Ingat satuan penting di dalam fisika. Jadi itulah contoh-contoh soal dari gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas, yang kalau kita amati cukup mudah karena dia turunan dari rumus gerak lurus berubah beraturan. Oleh karena itu, ikuti terus channel Mulyana Ilmu Terpadu, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.